Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kebetulan saya dikunjungi oleh sahabat-sahabat saya di tempat saya dinas dulu, dan sekalian mau minta pertolongan ikhtiar bareng-bareng bersama saya. Ada Mas Rudi ya, beserta istri Mbak Yunita. Ada Mas Muhadi juga, dan ini ada Pak Kumar. Pak Kumar orang Kalimantan ya, Banjarmasin. Sebelum kita ngobrol dan berbincang-bincang bersama semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Raden Arya Pradana. Nah, Mas Rudi, Mbak Yunita, Mas Muhadi, Pak Umar, terima kasih sudah mengunjungi gubuk kami. Kebetulan kalau Mas Rudi dan Mbak Yunita ini pecinta batu, suka batu. Jadi tadi sempat nunjukin batu, ada beberapa koleksi batu, tahu semua. Tahu kan? Tahu semua ya. Hampir sebagian banyak tahu. Nah, kalau Mas Muhadi ini lucu, sudah tahu sakit, tapi masih melakukan. Jadi saya menyarankan perbanyaklah minum kopi, perbanyaklah merokok, perbanyaklah bergadang. Kalau Pak Kumar dulu pernah COVID ya, ini pernah COVID, ini masih ada sisa flek di sini, masih ada sisa flek. Terus juga ada darah ini. Satu pas 9 itu tingginya pernah sih 120. Ini lagi nggak beres tekanan kerjaan. Biasa itu kan sahabat Pak Arya, sahabat Pak. Ini tekanan kerjaan kelihatannya, tapi nggak apa-apa. Ini kita sharing apa ya, tujuan lah. Kalau Mas Rudi ini lucu lagi, insomnia, nggak bisa tidur tapi ngopi. Jadi udah lambungnya tinggi, ginjalnya juga ada sedikit bermasalah, pipis terus ya. Malah ada Nyai Yunita ini, Mbak Yunita ini. Kalau Mbak Yunita sama Mas Rudi ini anaknya indigo juga ya semuanya, dua-duanya. Ya, tadi cerita gimana? Nggak tahu yang disebut itu seperti apa nggak. Indigo tuh orang yang bisa melihat di luar kemampuan nalar dan logika manusia. Misalnya kalau anak kecil tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ketakutan melihat sesuatu, atau suka nangis karena ketakutan, atau kejar-kejar. Iya. Kalau yang itu ya Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama Yang juga pertama sama yang ketiga. bisa itu. Pertama sama yang keempat nggak? Stop. Yang keempat nggak? Belum. Udah 3. Udah tutup aja. Tutup. Jadi yang pertama, Sama yang ketiga, sama yang kecil. yang kecil. Heeh. Yang pertama kapan gitu? Tahunnya Iya. Udah lama. Terakhir itu Usia berapa? 4 tahun. iya, dari 4 tahun sampai kelas berapa ya? Kelas 2-an, kelas 2-an 2 SD. SD. Usia 4 tahun. Usia 4 tahun. Oh, Berarti itu ya TK ya? TK, heeh.
sampai kelas 1 mulai enggak di bawah itu ya dia ya 2 tahun lah, 2 tahun sampai TK lah. 2 tahun sampai TK. Iya. Kalau yang anak 3? Iya udah mulai baru mulai ya sekitar 11 tahunan ya. Sekarang dia 3 tahun berapa bulan? 3 tahun 5 bulan. Kita 3 tahun 5 2 bulan. tahunan setengahan lah. Semenjak udah ngomongnya lancar. Cuman yang besar ini Siapa di keluarga yang bisa? Ibu. Biasanya kayak gitu nggak bisa ditutupi. Pasti ada turunan. Kalau turunan ini lewat, pasti anaknya, cucunya. Ada Mbak Yunita ini, saudaranya juga ada yang bisa penerawangan, perasaan, penglihatan. Siapa? saudara. Iya saudara. Maksudnya cuma bertiga. Enggak, Mbak Yunita. Saudaranya Mbak Yunita. Apakah ada? Chandra Mau Chandra? Enggak. kayaknya nggak ada. Rasa? Enggak ini. Kayaknya iya sih, cuma dia kan orangnya nggak terlalu ini, nggak terlalu. Karena sahabat Raden Arya itu biasanya begitu. Ibu berarti ya, ibunya Mbak Yunita. Waalaikumsalam. Jadi biasanya kalau misalnya kita punya orang tua, terus kita anak, Mbak Yunita dan saudara-saudara itu tidak ada yang mewarisi, atau ada yang mewarisi tapi sebagian, nanti turunannya itu pasti ada yang terpilih. Anaknya Mbak Yunita ada yang terpilih. Satu di antara, Bisa dua. bisa dua-duanya. Kayak anak saya nih, Mbak Naya sama Di Aisyah. Kalau misalnya komposisi saya 100% dari kemampuan saya, itu Mbak Naya itu memegang 40%, dan anak saya yang kedua, Di Ais, itu memegang 60%. Kenapa? Karena saya kalau lagi minta dipijetin, itu tuh beda antara anak saya yang pertama sama yang kedua. Walaupun anak saya yang kedua itu usianya baru 3 tahun, tapi megang itu sakit. Saya kejedot aja sakit, jedot kepalanya dia sakit. Kalau yang pertama itu waktu kemarin kita ke keraton, dia melihat di tempat satu penglihatan, tapi dia nggak ngomong. Diikutin juga dia ngomong. Ngomongnya itu ikut. Dan anak yang punya indigo itu jangan dibiarkan, tapi didampingi. Kayak Mbak Yunita merukiah anak yang pertama ya, itu sebenarnya nggak pergi, hanya memisahkan. Kalau biasanya dia di badan kita itu berjarak. Tapi memang yang pertama Jadi saya nggak tahu. artinya kalau bisa melihat gitu berarti bisa. Itu indigo. Tidak semua anak bisa Dan melihat. kondisinya selalu tidur pak, tidur langsung bangun langsung. Itu biasanya diajak main. Dia lagi tidur. Nah, saya punya tips nih. Biasa kalau saya ya, atau Mbak Yunita juga belum. Misalnya anak itu indigo takut gitu, kita wudhu sebelum tidur. Sisa air wudhu itu kita usapkan. Caranya ini misalnya, maaf ya Pak Kumar ya, misalnya tangan kanan nih. Jadi kita dari atas sini kita gini ya, sampai nutup ini. Nah, jadi dari gini nutup ini. Di sini itu kita baca
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di suatu tempat yang baru, saya selalu menambahkan Al-Fatihah. Itu cukup. Itu nutup. Setidaknya ada filter. Kalau dia melihat sesuatu ada filter. Perisai. Jadi nggak langsung kaget. Kasihan anaknya. Kalau kayak gitu terus terganggu. Tapi yang gede sih jangan. Ini Udah tahun dong sih semenjak itu. nggak pernah. Nggak pernah lagi. Nanti yang kedua, yang ketiga susah nggak? Iya, kalau yang tiga kayaknya. Yang ketiga susah karena itu bukan ketempelan, tapi itu hadiah. Paling pertama tantangan. Pertama ketempelan. Kalau yang ketiga itu hadiah. Nah, saya nggak tahu hadiahnya dari mana. Karena tadi begitu saya lihat foto, saya ikhtiarin itu posisinya nggak mau jauh dan itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Memang kalau yang ketiga gimana Mbak? Ini nangisnya atau kagetnya? Jadi ketakutan Takut itu. tahu. Sambung. Ada Sampai poster. ngejar gitu? Iya, ada poster katanya, ada monster. Ada monster. Kiai Rudi lah yang diturunin. Saya merinding. Justru saya enggak. Ini yang ini kalau saya sih nggak merasa Warnanya apa? Bajunya white ya. Gitu ya. white. White. Bajunya apa? White. Matanya gimana? Mata? Oh. Dia deskripsiin Kalau kakaknya enggak Pak, cuma video kayak diganggu tuh. karena kakaknya cowok ya, dia susah komunikasi memang sampai sekarang susah Susah. mau diajak komunikasinya susah, nggak terbuka kayak cewek Diajak kamu juga seininya. seperlunya. Iya, Sama orang juga gitu, kadang saya kadang suka main jawab. Jawab. Kalau enggak, saya yang diem, dia diam. Paling saya ini main diam dulu. Oh gitu. Kan kadang diajak ngomong sama kadang nggak nyambung. Nggak nyambung gimana? Artinya apa ya, kita nanya ini dia rada ini masih agak kurang enggak kok. kok ya, artinya pertanyaan Kadang karena dia ada rasa lagi, dia orangnya tertutup ya itu aja, terus kadang ada ketakutan dia sendiri, takutnya dia jawab salah atau apa gitu. Orang yang modern kayak begitu. Oke. Jadi tapi yang pertama udah enggak ya? Yang ketiga Udah. ini masih. Nanti insya Allah coba dilihat perkembangannya. Itu kan tadi Iya. saya secara foto itu kan sudah saya ikhtiarin yang semampu saya. Ya, karena anaknya juga nggak dibawa kan. Itu yang nggak bisa berjaraknya itu nggak bisa karena kodam hadiah itu beda. Kodam yang didoakan dari hadiah. Mungkin dari keluarga kita yang sayang terhadap anak kita didoakan. Dan doa itu bisa menjadi tentaranya Allah yang tidak terlihat. Seperti itu. Oke, di Kalimantan gimana Pak? Kayak gitu juga. Sama. Turun temurun. tetap gitu ya, atau nggak tahu yang lihat gitu. Anaknya Pak Tumar bisa juga. Anak pertama sempat sebentar doang. Tempelan kayak gitu. Kalau itu ketempelan. Tapi kalau udah bertahun-tahun itu kemungkinan indigo. Nanti dilihatnya gini, dalam dia itu sampai akil balik. Setelah dia akil balik, ya mendekati antara mau akil balik, pas akil balik atau setelah akil balik biasanya setahun 2 tahun. Itu kalau dia indigo kebuka semua. Terus sampai sekarang yang kecil ya, kalau bangun tidur nggak, dianya nggak ada, masih orang takut.
udah kata-kata itu dulu gitu ya kan. Berarti udah trauma juga itu. Iya, kayak trauma. Udah trauma. Jadi kelas 4, kelas 3, kelas 4. Tiap hal hidup itu hanya subuh saya bangun sholat ini nggak lama kalau ini aku bangun tapi itu nangis dulu dianya kan nggak ada sholat Contoh, adik sini, mbak sini. Adik sama mbak main sama itu di atas sama si putih. Ayo, kasih tahu oh si putih apa? Si putih apa? Iya, main aja. Emang si putih di mana dek? Iya di mana? Si putih di mana? Di mana? Ayah panggil ya. Ayah panggil ya dari luar ayah panggil ya. Begitu. Saya dampingi. Saya mengajarkan dia. Coba lihat ya. Anak saya yang kedua nih kayak gini nih. Si putih di mana? Si putih di mana? Hah? Dek? Ah, yang benar. Kalau di sebelahnya Om Hadi apa, Dek? Kasih tahu ibu ya. Oh iya. Ayo tanya sini dulu, sini. Adek sini. Kasih tahu ibu. Adek sini dulu. Adek sini. Di sebelahnya Om Hadi ada siapa, Dek? Di sebelahnya Om Hadi. Ayo. Ini usia 3 tahun nih. Coba kamera lihat nih. Ini kayak gini. Kalau bisa lihat dia lagi di sini. Ini macannya lagi di depan. Persis nih. Oh, dari depan. Dari depan tuh. Dari depan naik. Di depan Ais. Diajak naik ke atas. Diajak naik ke atas. Ah, kok enggak? Enggak pernah nggak mikirin si putih tuh. Oh, adek pernah? Mau nggak? Ditemenin sama si putih mau nggak? Enggak. Itu Air itu kan enggak. kenapa? Menjerit. Apa? Air enggak mau menjerit air. Oh, nggak mau menjerit, nggak mau nggak. Tapi adek takut nggak? Nggak. Air mau bunyi itu ya. Oh ya nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dia lihat, Gitu ya. kita ajarkan dia itu untuk berani. Itu apa? Kamu lihat apa? Oh ini. Supaya dia kalau memang indigo, ini kalau ke kuburan, malam Kuburan. main sama almarhum bapak mertua saya, main sama pengawal-pengawalnya. Jadi minggu lalu saya baru dari makam Raja Kota Gede, ya mungkin ada yang lihat status WA saya ya. Ya, yang H2 itu memang H2 di situ. Jadi di situ tuh banyak paranormal yang ngeliatin kami. Saya, Denocha, dan Naya dan Aisyah. Dan mereka tahu gitu loh, yang mendampingi itu siapa. Paranormal yang ada di sering di TV. Jadi untuk anak yang ketiga Mbak, coba nanti nggak usah diruqyah karena itu kelihatannya kodam hadiah. Itu kodam hadiah. itu udah 2 kali ya. Udah diruqyah 2 kali? Nggak mempan? Enggak mempan. Nggak mempan? Enggak ngomong gitu, enggak belum kalau si Wira Ya itu sampai sekarang itu pagi-pagi tenang. sih takutan kayak aku Ya sampai saya ajak keluar, dia tunjuk mana, saya samperin, saya ajak di mana dek? Gitu. Itu aja kita lihat, gitu. Saya ajak. Dituntun? Iya. Dituntun? Terus diinin? Iya. Di ini tetap didampingi, jangan apalagi jangan sampai nggak percaya. Anak kecil tuh nggak ini lah, nggak mungkin bohong lah. ngarang-ngarang mah ya. Nggak mungkin ngarang-ngarang. Dek, Kebanyakan nonton YouTube. Kalau banyak nonton itu ya kebanyakan nonton YouTube tapi kan dia nggak bisa mendeskripsikan. Nggak bisa mendeskripsikan.
Karena yang ditonton juga kayak gitu pak, orang-orang yang iya nggak takut Halloween. Iya. Halloween. Tapi kalau misalnya yang suka nonton YouTube kayak gitu, itu nggak bisa ini, nggak apa ya, bukan jadi Tapi dia bilang itu lari gitu. Kalau di kamar dia umpet tuh di situ. anak kecil, Hah? anak kecil Iya. yang ngumpet. Iya katanya dia mau ajak main aku. Jadi tadi ya sahabat Ray dan Arya, waktu saya diliatin fotonya sama Mbak Invita ya, HP-nya siapa tadi? HP-nya Mas Budi. Itu sana. Jadi saya itu melihat itu ada 2 layar. Ada 2 layar. Yang pertama adalah layar yang nempel, yang kedua adalah itu yang kodam hadiah. Kalau yang nempel itu insya Allah kesedot. Tapi kalau yang hadiah itu yang saya nggak tahu yang ngasih hadiah siapa. Bisa saya ambil. Kalau yang kecil iya. Kalau kan saya tadi bilang, itu ada nenek-nenek. Begitu saya bersihin kan, itu yang ikut tuh malah anak kecil. Usianya mungkin seanak saya kali, lebih kecil lagi. Anak saya yang antara besarnya itu antara anak saya yang pertama yang kedua usia 4-5 tahunan, 4 tahunan lah. Dan ada 3 yang ngajak main. Iya dia bilang banyak. Ada 3, yang utama tuh ada 3. Minta ke sana, jaga adik. Jaga adik, naik tangga. Ada 3. Yang utamanya tuh ngajak main ada 3. Jadi gak usah takut. Kalau Pak Kumar apa pengalamannya? Pak Kumar. Tapi Dayak, Kumar. Dayak, asli Dayak. Enggak. Melayu ada. Banjar. Banjar. Kalau Mas Muhadi? Pengalaman ibu gitu. Gunung Kidul. Gunung Kidulnya mana? Satu. Patok. Ibu? Ibu saya Banten. Banten. Kalau Mas Rudi? Tegal. Tegal kan? Kalau Mbak Yunita? Surabaya. Surabaya. Ibu dulu apa sih? Tabib? Enggak. Suka ngobatin orang juga? Iya. Cuman bukan maksudnya nggak di itu. Cuman kalau ketemu orang ya yang orang murah pasti. Saya deskripsiin sesuatu ya. Tingginya Mas Modi coba. Tingginya segini, agak gemuk sedikit. Gemuknya sepak Kumar lah. Warna kulitnya itu dibilang sawo matang. Terus ada tai lalat di sini. Di sisi kanan kecil sih. Terus kalau ngomong Ibu saya. Iya. saya nggak tahu, itu saya deskripsiin. Karena tadi begitu saya ini, dia ucapin salam ke saya. Saya kan tadi sempat berhenti sebentar kan. Itu yang saya lihat. Saya nggak tahu itu leluhurnya Mbak Yunita dari siapa, gimana saya nggak tahu. Cuman itu yang bisa saya deskripsikan. Perempuan apa laki? Perempuan. Perempuan. Tingginya semas Muhadi, gemuknya sepak Kumar. Saya pendek. Se Mas Muhadi, tingginya semas Muhadi. Karena tadi saya yang lihat berdiri. Ini yang dimaksud kali ini ibu apa nggak ya? Saya nggak tahu kan saya bilang. Saya nggak tahu ibunya tuh kayak gimana. Ibunya dia pendek.
Umumnya ya segitu. gitu. Tapi Iya, sama aku tinggi. coba Mas Muhadi berdiri. Terus sama Enggak, itu lebih pendek ya. bukan lebih pendek. Iya, tingginya sama Mas Muhadi. Tingginya tuh sama Mas Muhadi. Tapi gemuknya ini. Terus pakai ini juga, pakai baju yang maaf Ben. dari kemben. Iya ben. Kemben. Kalau ibu kan memang darah biru kan Raden Ayu memang. Cuman karena ayah enggak jadi hilang kan perahnya hilang. Kalau ibu emang RA, RAY. ya, nggak tahu lah, udah nggak dipakai. Jadi itu saudara-saudara apa namanya? Ya itu. Saya kan ini Mbak Yunita nggak pernah cerita loh. Ya, nggak. Saya itu kayak di sini tuh ini kok saya disuruh nebak-nebak gitu loh, nggak cerita. Cuman yang saya lihat itu. Contoh lagi. Ini datang. Saya lihat kok kayak menggendong sesuatu makhluk, ya kan? Hanya lu pernah ngilmu nggak? Jawabannya lupa belum berarti nggak tahu apa tidak ya. Lupa itu tidak berarti tidak ya. Lupa itu bukan berarti tidak. Siapa tahu pernah. Ngilmu itu konotasinya tidak negatif loh. Ke kiai bisa, ngilmu sendiri bisa, ngamalin wiritan juga bisa. Itu bisa. Ya kalau kayak gitu pernah ngamalin ini pernah Stepnya yang salah. katanya salah. Stepnya yang salah. Oh katanya salah kayak. Biasanya seperti itu. Karena ibaratnya kita ngejahitin baju nggak pas. Tanggokmu sebelum saya pegang sama setelah saya pegang ada beda nggak? Apa bedanya? Sebelumnya gimana? Setelah saya bersihin? Biasanya kalau pas lagi ampuh gitu pak ya, sakitnya ini sampai kadang-kadang saya kasih minyak yang panas. Kadang-kadang saya baru punya itu kak yang hot cream, saya hot cream ke sini. Kalau lagi datang lagi apa? Lagi terasa gitu. Ini asam lambung atau apa ada yang naik gitu. Jadi dia itu kayak meluk kita gendong. Ngeblok apa ya? ngeblok ya. Nemblok ya? Ngeblok. Nemblok kita gitu. Itu sebelum saya ikhtiarin tadi. Ya. Setelah saya ikhtiarin gimana? Enak. Nah, jadi sekarang kita akan berlanjut kepada apa yang mau berobat siapa? Semuanya. Semuanya. Mbak Yunita juga. Ya, ya. Duluan. Oh,